Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan di sini saya Melani. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi. Yang pertama itu definisi dari KB, merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Kemudian, maka dari itu pemerintahan merencanakan program atau cara untuk mencegah dan menunda kehamilan. Kemudian KB itu mempunyai tujuan yang dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelainan anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia. Kemudian sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran bermakna untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian untuk menjarakan atau menunda dan menghentikan maksudnya dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat, dan melahirkan pada usia tua. Kemudian ruang lingkup pada program KB, yang pertama itu keluarga berencana, yang kedua itu kesehatan reproduksi remaja, yang ketiga itu ketahanan dan pemberdayaan keluarga, yang keempat itu penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. Kemudian memilih metode kontrasepsi. Yang pertama itu aman atau tidak berbahaya, yang kedua dapat diandalkan, yang ketiga itu sederhana, yang keempat itu murah, yang kelima itu dapat diterima oleh orang banyak, yang terakhir itu pemakaian jangka lama. Kemudian faktor pasangan itu seperti umur, gaya hidup, kemudian frekuensi senggama. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari alat kontrasepsi. Yang pertama itu dari cara kerja pil KB. Yang pertama itu untuk menekankan ovulasi, yang kedua itu mencegah implantasi, yang ketiga itu mengentalkan lendir serviks, kemudian yang terakhir itu pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi ovum akan terganggu. Kemudian keuntungan dari pil KB, itu yang pertama tidak mengganggu hubungan seksual, yang kedua itu siklus haid menjadi teratur, yang ketiga itu dapat digunakan sebagai metode jangka panjang. Kemudian dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause. Kemudian keterbatasan dari pil KB itu yaitu adalah pendarahan haid yang berat, kemudian pendarahan di antara siklus haid, yang ketiga itu depresi. Kemudian kenaikan berat badan, mual muntah, kemudian hipertensi, nyeri tekan pada payudara, kemudian sakit kepala. Kemudian alat kontrasepsi suntik. Cara kerja alat kontrasepsi suntik itu yaitu adalah mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurut kemampuan penetrasi sperma, kemudian menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Kemudian keterbatasan dari suntik itu, yang pertama itu gangguan haid, kemudian keputihan, kemudian jerawat, dan rambut rontok. Kemudian kontrasepsi implan itu adalah nyaman, kemudian dapat dipakai oleh semua ibu dalam usia reproduksi. Kemudian pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan. Kemudian kesuburan segera kembali setelah implan dicabut. Setelah itu cara kerja dari implan itu, yang pertama itu lendir serviks menjadi kental, yang kedua itu mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga terjadi inflamasi, kemudian mengurangi transportasi sperma, dan yang terakhir itu menekan ovulasi. Kemudian keuntungan dari kontrasepsi itu yang pertama daya guna tinggi, yang kedua itu perlindungan jangka panjang, yang ketiga itu pengembalian tingkat kesuburan, kemudian tidak memerlukan pemeriksaan dalam, kemudian tidak mengganggu dari kegiatan senggama, kemudian yang terakhir itu tidak mengganggu ASI. Ibu sebelumnya pernah memakai alat kontrasepsi apa, Bu, ya? Saya suntik KB 3 bulan, Bu Ida. Oh, apakah Ibu ingin mencoba alat kontrasepsi yang lain gitu, Bu? Tidak sih, Bu, karena saya rasa yang saya gunakan ini saya sudah nyaman, Ibu. Oh, baik, berarti Ibu ingin melanjutkan alat kontrasepsi yang 3 bulan itu, Bu, ya? Iya, Bu. Oh.
Ibu sudah jelas. Apakah seluruh Ibu sudah jelas dengan apa yang saya jelaskan barusan? Iya Ibu, insya Allah sudah jelas. Baiklah Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bida. Ya.